Ketika jenengan menginginkan pemakaian kopling manual pada motor bebek yang semulanya tidak menggunakan kopling, apa tujuan jenengan semuanya untuk merubah motor jenengan menjadi kopling manual? Apakah Anda sudah siap dengan semua resikonya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suhu semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini, pada hari hari Ahad, tanggalnya saya lupa. Saya lupa hari ini tanggal berapa, yang pasti ini tadi hari Ahad ya, saya buat konten video ini. Oke. Pada kesempatan kali ini saya sebenarnya mau membahas kopling manual lagi ya. Secara singkat saja. Jadi sebenarnya saya mau membahas terkait dengan mau membantu teman-teman, membantu membahas ya, sangat saja membantu lah. Membantu teman-teman untuk yang masih bingung, terutama untuk yang masih bingung ketika mau membuat motornya yang semulanya tidak kopling menggunakan kopling manual menjadi kopling manual. Nah, itu ada beberapa pertanyaan yang bisa dipertimbangkan ya artinya. Yang pertama terkait dengan apa tujuan jenengan itu untuk memasang kopling manual. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa untuk dipertimbangkan ya terkait sebelum pemasangannya. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, sudah siap belum dengan semua akibat atau semua dampaknya gitu. Jadi tujuan jenengan untuk membuat kopling manual itu untuk apa? Apakah untuk memang race, artinya untuk balap, atau sekedar untuk gaya-gayaan, atau karena mungkin faktor yang ketiga, maunya itu punya motor koplingan tapi dibelikannya atau mampunya gitu, kasare omong itu masih kebeli motor bebek yang belum koplingan. Nah, kalau saya faktor yang ketiga ya kan. Nah, dari pertimbangan tersebut, dari beberapa pertanyaan seperti itu, jadi bisa ditimbang ulang gitu loh. Kalau menurut saya, kalau hanya sebatas untuk harian atau gaya-gayaan, untuk lebih baiknya saya sarankan untuk tidak saja ya, tidak dibuat kopling manual. Artinya karena menurut saya kopling manual itu juga membawa dampak yang cukup kelihatan ya di motor. Artinya ya ada kelebihan dan kekurangan lah semuanya itu. Soalnya ya yang bermula dari tidak pakai manual dan dilanjutkan atau dirubah menjadi kopling manual, itu pasti akan ada perbedaan gitu loh. Pasti akan ada perbedaan. Contoh, kalau seperti yang saya alami dan teman-teman curhatan beberapa teman-teman ya terkait dengan pemasangan bak kopling manual, itu biasanya suara bak kanan mesin itu pasti cenderung lebih kasar. Tapi juga nggak menutup kemungkinan, atau artinya itu nggak semuanya setiap pemakaian, tapi ada juga yang halus gitu maksudku. Jadi gitu, nggak semuanya, cuma biasanya mayoritas itu bak kanan menjadi sedikit lebih kasar kalau dipakai pasang kopling manual. Yang selanjutnya pasti ada kendala lain seperti gredek dan sebagainya untuk beberapa, nggak semuanya juga itu, tapi biasanya ada yang kendalanya gredek dan sebagainya. Terus mungkin ada yang presisi ndaknya, sekalipun itu beli bak jadi ya, saya tidak berani menjamin 100% bahwa bak beli
bak yang beli artinya apa ya, lek ngarani aftermarket yang bukan jebolan sendiri, itu presisi 100% presisi saya tidak berani menjamin, karena teman saya dulu pernah beli itu juga nyatanya tidak presisi. Tuh pertimbangan yang ke entahlah tadi yang keberapa. pokoknya itu tadi pertimbangannya, cenderung mesin ini bunyinya lebih kasar, yang kedua mesti ada kendala ya kayak greda kayak lain sebagainya. Terus kendala yang selanjutnya itu kalau jenengan motornya dibawa untuk bawa barang banyak, entah itu ke pasar, entah itu ke mana saja, sing artinya itu memang jenengan terbiasa menggunakan bawaan banyak, itu pasti kesulitan. Karena apa? Karena tangan kiri yang biasanya untuk sampean pegang barang itu menjadi otomatis megang kopling. Jadi agak sedikit repot kalau fungsinya hanya untuk harian saja. Jadi gitu. Jadi pertimbangannya sebenarnya ada banyak sekali terkait dengan pemasangan bak kopling ini. Kalau menurut saya yo, di sini di samping tadi mesin menjadi lebih kasar dan sebagainya, itu ribet gitu loh. Jadi ya ribet. Jadi ini kalau memang hanya untuk sebatas harian, alangkah lebih baiknya kalau saya ini, kalau jenengan terserah, saya tidak membatasi artinya. Kalau saya mending tidak usah dibuat kopling manual kalau hanya sebatas untuk harian saja, karena itu tadi repot, iya, mesin jadi sedikit kasar, iya, apalagi kalau pecinta mesin sing halus-halus itu pasti kecewa. Jadi sebelum kecewa jangan dilakukan. Tuh, itu sedikit pertimbangan. Lah, terus dibalik itu sebenarnya apa toh kelebihan dan kekurangan pemakaian atau penggunaan bak kopling manual? Artinya yang mamanya otomatis, yang mulanya otomatis dirubah menjadi manual, kopling manual, itu sebenarnya dampaknya utawa efeknya opo tuh gitu ya. Mungkin teman-teman, saya yakin ini sudah tahu semuanya ya, ketika mau merubah bak motornya menjadi kopling manual itu saya kira teman-teman sudah tahu semuanya untuk dampaknya itu sebenarnya gimana. Ya sedikit mengulas saja, nanti teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar ya, terkait dengan efek atau dampak yang diambil, yang kita peroleh ketika kita memasang bak kopling manual. Jadi pemasangan bak kopling manual itu kalau menurut saya ya biasa saja. Kalau untuk race ya mungkin, untuk balap ya sangat berguna lah, karena ya untuk responsif awal itu cukup membantu kalau kopling manual itu. Jadi ya seperti itulah. Kalau untuk kopling manual itu menurut saya fungsinya atau keuntungan yang bisa diambil itu mungkin dia lebih responsif, hanya di situ. Kalau untuk harian ya, kalau untuk race saya kurang begitu paham karena saya tidak mendalami dunia perbalapan. Jadi saya kurang begitu paham juga kalau terkait untuk balap. Tapi yang jelas yang saya tahu seperti itu. Kalau yang saya rasakan, kalau sebatas harian itu untuk responsif saja, lebih responsif. Wis ngono tok. Untuk selebihnya ya mungkin terlihat keren, sport, kayak motor banter, kayak motor sport gitu tok. Kalau untuk kelebihan ditarikkan rumah sakit ya cuma hanya lebih responsif gitu saja. Nggak menambah kecepatan juga enggak. Terus mudah ribet sebenarnya. Justru malah mudah ribet, karena ya itu tadi, jamannya motor bebek, motor Supra kan biasanya dipakai di pasar, dipakai untuk pokoknya dipakai motor keluarga lah, artinya irit bandel gitu. Nah tiba-tiba dikasih koplingan kan sing biasa nih sedikit gue barang oke, tangan nih senyangking wanangan,
kasar ya omong, itu jadi cuma bawa bisa sedikit ya, karena itu tadi, karena memang ya gimana lagi, kalau ya bisa sebenarnya mau pegang sebenarnya kalau gini melepas itu bisa, tapi nanti ketika mau berhenti atau mau belok atau mau gimana, ada kendaraan yang tiba-tiba mendadak itu kan juga otomatis kita langsung megang ke kopling lagi, jadi ribet lah pokoknya kalau menurut saya itu. Kalau sebatas untuk harian ya menurut saya jauh lebih ribet, mending standar-standar wae. Atau mungkin kalau memang teman-teman ngebet pengen koplingan ya pakai kopling kaki, saya ribet sebenarnya, tapi ya ada kopling kaki sama kopling tangan. Setahu saya ada kopling kaki, kalau istilah zaman kecil saya dulu itu apa lek ngarani kopling primer kalau gitu ya, lek ngarani itu marak ketika atau viral ketika zaman saya masih SD dulu, kopling kaki. Kalau setahu saya itu sistemnya sama, jadi las gandanya kampas gandanya itu dimatikan, tapi bukan dilas, cuma diganjel tak, setahu aku gitu. Lebih jelasnya saya nggak tahu mungkin di YouTube juga banyak. Jadi itu tadi, jadi untuk teman-teman yang masih bingung untuk buat bikin kopling manual, tentukan dulu, pertimbangkan dulu betul-betul tujuan jenengan untuk tujuan jenengan membuat kopling manual itu untuk apa gitu ya, jadi biar tidak getun. Jadi gitu ya, jadi biar ben nggak getun, maka silahkan dipertimbangkan betul-betul, karena ya dampaknya itu tadi, selain mungkin dia menambah responsif, tapi untuk beberapa orang yang sudah pernah ganti ke kopling manual itu biasanya mesin yang bagian bak kanan cenderung lebih kasar, yang kedua biasanya mungkin gredek ya, dan yang ketiga mungkin biasanya kepresisiannya itu tidak 100% presisi ya. Mungkin dari penjualan lapak itu, dari misalkan 100% barang, 100 barang ya yang presisi itu ya mungkin 95 lah bisa dikatakan yang presisi, bener-bener presisi loh ya. Itu mungkin semacam itu, dan itu pun kayaknya tergantung merek-mereknya juga, kan ada banyak merek. Nah, mungkin tergantung dari beberapa merek juga yang dikatakan presisi, sebagaimana yang direkomendasikan banyak orang di grup Supra X125 Holik di Facebook itu ya. Itu jadi kalau menurut saya mungkin cukup itu ya untuk pembahasan kali ini. Jadi pertimbangkan betul sebelum saya tutup, pertimbangkan betul ketika jenengan mau memakai kopling manual, ketika jenengan mau pasang kopling manual di motor jenengan. Gimana sih bapak iku? Iya. Oke, pertimbangkan betul ketika jenengan mau masang kopling manual. Jangan sampai nanti malah kecewa di bagian ketika belakangnya nanti jadi kecewa, kan malah enggak bagus ya kan, rugi yo, getun yo, yes pokoknya udah tidak penak lah. Pertimbangkan betul sebelum sampean membuat motor kesayangan sampean menjadi motor koplingan. Oke, mungkin tutupin mungkin sawah. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Banyak kekurangan, mohon maaf. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe apabila banyak kesalahan yang saya sampaikan.
silahkan dibetulkan di kolom komentar. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati sampean semua, jenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya yo. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.